Wacanakan akan memperluas jangkauan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi hingga ke pasar tradisional. Di Pasar Kebayoran Lama Jakarta Selatan, walaupun sudah mengetahui wacana tersebut, mayoritas pedagang maupun pembeli masih belum mengerti cara penggunaan aplikasi ini. Masih belum pahamnya penggunaan aplikasi Peduli Lindungi tergambarkan dari keterangan para pedagang walaupun pembeli. Walaupun mengaku sudah mengetahui wacana tersebut, baik pedagang maupun pembeli mengaku belum memahami betul cara penggunaan aplikasi Peduli Lindungi jika nantinya wacana tersebut diterapkan. Namun ada juga pembeli yang mengaku sudah mengunduh dan mengetahui cara penggunaan aplikasi Peduli Lindungi. Informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia di Pasar Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Dipo, jadi aplikasi Peduli Lindungi ini kan di dalamnya ada informasi soal vaksinasi, apakah sudah divaksin atau belum, lalu juga riwayat perjalanan pengguna. Nah, apakah sudah ada informasi kapan akan dimulai penggunaan Peduli Lindungi di pasar tradisional? Ya, selamat siang Pak Skalis dan juga saudara. Ini yang tadi kita coba gali, kita coba kejar kepada pihak pengelola dari PD Pasar Jaya, khususnya di Pasar Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Tadi pun kami sempat berbincang, nampaknya pihak dari pengelola PD Pasar Jaya sampai dengan sejauh ini, khusus untuk di Pasar Kebayoran Lama, nampaknya belum mendapatkan arahan, baik itu dari pemerintah daerah maupun dari pihak manajemen PD Pasar Jaya untuk kemudian mengimplementasikan aturan diberlakukannya aplikasi Peduli Lindungi di pasar tradisional setidaknya sampai dengan hari ini. Artinya untuk mekanisme pengecekan baik itu pelaksanaan protokol kesehatan dengan ketat ini masih dilakukan sesuai dengan aturan sebelumnya, begitupun dengan halnya pengecekan kartu vaksinasi. Ini juga sudah dilakukan oleh aparat-aparat bertugas baik itu kepada para pedagang ataupun kepada para pembeli sesuai dengan aturan yang tertuang sebelumnya. Tetapi tadi kami mencoba menanyakan apakah kemungkinan ada kendala-kendala ataupun ada tantangan tersendiri jika betul aplikasi Peduli Lindungi menjadi syarat wajib bagi para pedagang maupun pembeli yang hendak beraktivitas di pasar tradisional. Tadi kami sempat berbincang dengan salah satu pengelola PD Pasar Jaya di Pasar Kebayoran Lama Jakarta Selatan yang menyebut bahwa tentu ada tantangan tersendiri jika memang aturan tersebut benar-benar diimplementasikan. Salah satunya adalah kalau kita tahu pemetaan di pasar tradisional ini memiliki banyak ruang terbuka ataupun memiliki pintu masuk, sehingga sistem ataupun mekanisme terkait dengan pengimplementasian penggunaan aplikasi Peduli Lindungi pada saat nanti diterapkan tentu ini menjadi tantangan tersendiri baik itu bagi pihak pengelola ataupun bagi para petugas di lapangan. Karena kita tahu juga pasar tradisional menjadi salah satu wilayah yang kerap kali tumpah ruah oleh para pembeli yang tentu hendak memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari. Artinya bagaimana kemudian nantinya penggunaan aplikasi tersebut, apakah nanti juga upaya dalam mengurangi potensi terjadinya kerumunan ini juga masih harus dikaji oleh pihak-pihak terkait. Tidak hanya itu, terkait dengan sosialisasi dan juga literasi digital, ini juga menjadi salah satu hal yang kemungkinan sangat penting untuk dilakukan oleh pemerintah. Karena tadi kami sempat berbincang dengan beberapa orang, begitu baik itu pedagang maupun pembeli yang menyebut bahwa nampaknya mereka masih belum memahami bagaimana cara menggunakan aplikasi Peduli Lindungi yang diterapkan oleh pemerintah. Untuk mengetahui hal tersebut ataupun untuk mendengarkan statement tersebut lebih jelas, kami hadirkan perbincangan kami dengan sejumlah pedagang dan juga pembeli di pasar tradisional Pasar Kebayoran Lama. Tahu Pak? Iya. Abang sendiri sebagai pedagang di pasar, tanggapannya terkait dengan hal itu kayak gimana? Ya kalau saya sih ya gimana ya? Dia mendukung sih, mendukung ya. Dari Mas sendiri sudah punya aplikasinya? Saya belum ya. Cara menggunakannya? Belum tahu sih saya ya. Belum tahu. Diajarin dulu. Ya belum paham soalnya. Ya. Iya. Sih buat dengar-dengar aja. Tanggapannya kira-kira gimana sebagai pembeli? Ya boleh aja sih saya mah, karena kan emang rutinitas buat ke pasar juga ada. Cuman kalau buat untuk yang gimana-gimananya ya saya ngedukung aja lah. Lebih untuk lebih baik lagi. Punya aplikasi Peduli Lindungi? Udah. Sudah tahu cara menggunakannya? Udah. Ya. Lindungan apaan, Mas? Belum tahu aplikasinya? Belum. Oh, belum tahu aplikasinya. Artinya kalau misalnya nanti diwajibkan semua yang masuk pasar pakai aplikasi itu, tanggapannya gimana Bu kira-kira?
Ya harusnya harus pakai gituan. Semuanya harusnya memang harus disiplin. Harus disiplin ya. Iya. Tapi Ibu sendiri sudah tahu cara pakai aplikasinya? Aplikasinya apa Mas tuh? Peduli Lindungi. Lindungin pakai apa? Nama aplikasi Peduli Lindungi. Oh, iya belum. Kira-kira harapan wacana terkait dengan pemberlakuan aplikasi Peduli Lindungi bagi para masyarakat yang hendak beraktivitas di pasar tradisional memang cukup menarik untuk kemudian dikaji karena tentu karakteristik dari penggunaan aplikasi di mal dan juga di pasar tradisional pada saat implementasinya ini memiliki karakteristik yang berbeda karena pihak-pihak yang kemudian berkecimpung di dalamnya juga memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Seperti yang tadi Anda sempat dengar, Pak Skalis dan juga saudara, bahwa betul ada sejumlah masyarakat yang kemudian sudah mengetahui terkait dengan wacana ini, tetapi di satu sisi mereka tidak tahu bagaimana cara menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, terlebih mereka pun beberapa di antaranya tidak memiliki gadget yang mumpuni untuk kemudian melakukan scan QR code seperti yang tertera kemudian di aplikasi Peduli Lindungi. Bahkan tadi kami sempat wawancarai satu pedagang yang menyebut tidak tahu apa itu aplikasi Peduli Lindungi. Artinya kalau kita lihat dari kesiapan masyarakatnya itu sendiri, nampaknya pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat ataupun manajemen PD Pasar Jaya ini perlu turun langsung ke lapangan untuk kemudian memberikan sosialisasi, untuk melakukan literasi digital kepada masyarakat, untuk benar-benar para masyarakat termasuk para pedagang maupun pembeli ini mengetahui betul bagaimana cara menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Artinya sampai dengan saat ini kita masih menunggu dan nampaknya pihak dari pemerintah daerah dan juga manajemen dari PD Pasar Jaya juga masih terus melakukan kajian untuk betul-betul mengoptimalkan dan juga memaksimalkan jika nantinya aturan ini benar-benar direalisasikan di pasar tradisional. Pak Skalis. Baik, terima kasih untuk laporan Anda langsung dari Pasar Kebayoran Lama Jakarta di Ponur Bahagia.